Pernahkah kalian mendengar tentang Goa Kawi, tempat yang konon menjadi gerbang pesugihan paling mengerikan di Jawa? Konon, di sanalah orang-orang putus asa mencari jalan pintas menuju kekayaan. Namun, apa yang mereka dapatkan selalu berujung pada penderitaan dan kutukan. Suara gamelan gaib, tawa makhluk hitam, dan jeritan tumbal masih sering terdengar dari dalam gua itu. Malam-malam sunyi di sekitar Goa Kawi selalu dipenuhi kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Kali ini kita akan mengungkap kisah nyata seseorang yang melakukan perjanjian di sana. Sebuah kisah kelam yang mengingatkan kita bahwa serakah hanya membawa kehancuran. Goa Kawi terletak di kaki gunung yang sunyi, tersembunyi oleh pepohonan besar. Siang hari, gua itu tampak biasa, hanya dingin dan dipenuhi kelelawar. Namun ketika malam tiba, hawa mistis menyelimuti setiap sudutnya. Konon, gua itu adalah pintu menuju dunia lain yang dihuni makhluk gaib. Cahaya hijau kadang terlihat keluar dari dalam kegelapan. Warga desa sekitar jarang berani mendekat setelah matahari terbenam. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar batu dan kelelawar di sana. Kisah turun temurun menyebutkan bahwa Goa Kawi dihuni makhluk penunggu. Makhluk itu digambarkan tinggi besar dengan kulit hitam legam, mata merahnya menyala, dan suaranya dalam menggema seperti guntur. Ia disebut-sebut sebagai penguasa harta yang bisa memberi kekayaan. Namun, semua itu bukanlah anugerah, melainkan perjanjian berdarah. Setiap harta yang diberikan selalu menuntut tumbal nyawa, dan seringkali, tumbal itu berasal dari orang terdekat sendiri. Cerita pesugihan Goa Kawi sudah lama menjadi legenda. Beberapa orang mengaku mendengar suara gamelan dari dalam goa, ada juga yang melihat bayangan menari di kedalaman gelapnya. Semua itu dianggap tanda makhluk gaib sedang menawarkan diri. Namun, tidak ada satupun yang berakhir dengan bahagia. Kekayaan hanya berlangsung sebentar, sisanya kutukan panjang. Dan setiap cerita selalu diakhiri dengan jeritan kematian. Adalah seorang pria bernama Darmo yang terjerumus dalam jalan itu. Ia seorang pedagang kecil yang hidupnya serba pas-pasan, utang menumpuk, keluarganya sering makan hanya dengan garam. Hidup dalam kemiskinan membuat hatinya gelap penuh iri. Suatu malam, ia mendengar tentang Goa Kawi dari seorang kawan. Katanya, siapapun bisa menjadi kaya dalam semalam di sana. Hanya perlu keberanian untuk melakukan perjanjian gelap. Awalnya Darmo mengabaikan cerita itu, menganggapnya mitos. Namun semakin hari, ia semakin terhimpit oleh kebutuhan. Anaknya jatuh sakit, istrinya memohon agar mencari uang. Hutang dari rentenir terus menjerat dengan bunga mencekik. Dalam keputusasaan, bayangan tentang Goa Kawi kembali muncul. Ia mulai berpikir, mungkin cerita itu bukan sekadar dongeng, dan jalan pintas itu adalah satu-satunya penyelamatnya. Suatu malam Jumat Kliwon, Darmo nekat menuju Goa Kawi. Ia membawa sesaji berupa ayam hitam, bunga, dan kemenyan. Langkah kakinya gemetar melewati hutan gelap penuh kabut. Suara burung malam terdengar seperti isyarat kematian. Setiap ranting yang patah membuat bulu kuduknya berdiri. Namun di kepalanya, hanya ada satu tujuan, kekayaan. Ia tak peduli dengan harga apapun yang harus dibayar. Saat tiba di mulut goa, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Asap dupa mengepul, membawa aroma mistis yang menusuk hidung. Darmo menyalakan kemenyan dan meletakkan sesaji di tanah. Ia duduk bersila, berusaha menahan rasa takut yang mencekam. Suara kelelawar berterbangan dari dalam goa, seakan marah. Angin berhembus kencang meski malam itu sangat tenang. Tiba-tiba terdengar suara gamelan samar dari dalam kegelapan. Semakin lama suara gamelan semakin jelas terdengar. Darmo menundukkan kepala, mencoba tetap tenang. Namun tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Dari kedalaman goa, muncul cahaya hijau berkilauan. Cahaya itu menari-nari seperti api yang melayang di udara. Lalu terdengar suara berat memanggil namanya. Darmo. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri seketika. Dengan suara serak, Darmo menjawab panggilan itu. Aku datang. Aku ingin kekayaan, katanya terbata. Tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar hebat. Dari dalam goa, muncul bayangan besar dan hitam. Mata merah menyala menatap tajam ke arahnya. Makhluk itu perlahan mendekat, menebarkan hawa maut, dan perjanjian kelam pun siap dimulai malam itu. Makhluk itu berdiri tinggi, hampir menyentuh langit goa. Tubuhnya kekar, kulitnya hitam seperti arang terbakar. Dari mulutnya keluar suara tawa mengerikan bergema. Engkau datang untuk kekayaan, Darmo? Tanyanya. Suara itu begitu berat, membuat dada bergetar. Darmo hanya bisa mengangguk, mulutnya terkunci ketakutan. Namun dalam hatinya, ia yakin tak ada jalan kembali. Makhluk itu mengulurkan tangan besar penuh cakar tajam. Di telapak tangannya, muncul tumpukan emas berkilau. Kekayaan ini bisa menjadi milikmu, katanya dingin, tapi ada syarat yang tak bisa kau tolak. Darmo menelan ludah, pikirannya kacau, namun kilauan emas membuat hatinya buta. Apa syaratnya? Tanyanya dengan suara lirih. Setiap tahun,
Engkau harus memberi tumbal nyawa, bisa siapa saja, tapi lebih utama darah dagingmu. Jika tidak, maka engkau sendiri yang akan kuambil, dan kekayaanmu akan hilang dalam sekejap mata. Kau mengerti, Darmo? Ucap makhluk itu tajam. Darmo menunduk, pikirannya bertarung dengan rasa takut, namun keputusasaan mengalahkan logikanya malam itu. Tanpa banyak berpikir, Darmo mengangguk setuju. Makhluk itu mengeluarkan pisau tajam berkilauan. Lukailah tanganmu, teteskan darahmu di tanah ini, katanya. Darmo gemetar, namun ia tetap menuruti perintah. Ia menusuk tangannya, darah segar menetes ke tanah. Tanah itu menyerap darahnya seakan-akan haus. Lalu cahaya hijau menyala terang, menyelimutinya. Saat itu, tumpukan emas jatuh di depannya. Koin, perhiasan, dan batu permata berhamburan. Darmo hampir tak percaya dengan matanya sendiri. Tangannya gemetar meraih emas itu dengan rakus. Suara tawa makhluk gaib bergema lebih keras. Kini kau adalah milikku, Darmo, ucapnya dingin. Perjanjian gelap itu resmi terikat malam itu juga. Darmo pulang dengan karung penuh emas di punggung. Hatinya dipenuhi euforia, seakan mimpi jadi nyata. Ia tak peduli lagi dengan rasa takut yang tadi dirasakan. Sesampainya di rumah, istrinya kaget melihat kekayaan itu. Mereka menangis bahagia, merasa semua penderitaan berakhir. Namun istrinya tak tahu, kekayaan itu berasal dari darah, dan semua akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Hari-hari berikutnya, hidup Darmo berubah drastis. Ia membeli rumah besar, mobil mewah, dan tanah luas. Orang-orang desa iri melihat keberuntungan mendadak itu. Tak ada yang tahu bahwa semua berasal dari pesugihan. Darmo mulai dikenal sebagai orang kaya baru yang dermawan. Namun jauh di lubuk hati, rasa takut selalu menghantui. Ia tahu waktunya membayar tumbal akan segera tiba. Semula ia mencoba mengabaikan perjanjian itu. Tapi setiap malam, mimpi buruk datang menghantui. Ia melihat bayangan hitam mendekat dengan suara tawa. Kadang terdengar tangisan bayi di dalam telinganya. Kadang bau anyir darah mengisi seluruh kamarnya. Semakin ia menolak, semakin keras teror itu menyerang. Hingga ia sadar, tumbal harus segera diberikan. Akhirnya, Darmo mengambil keputusan keji. Ia memilih salah satu pekerja barunya yang miskin. Dengan dalih memberi pekerjaan di kebun, ia menjeratnya di malam gelap. Ia menyeret korban itu ke Goa Kawi. Suara gamelan kembali terdengar, menyambut kedatangan makhluk hitam itu. Muncul dengan tawa menakutkan, dan darah pertama pun tertumpah di tanah goa. Setelah tumbal pertama, hidup Darmo berjalan mulus. Kekayaannya semakin bertambah tanpa henti. Semua urusan dagang selalu berhasil dan untung besar. Namun semakin lama, rasa bersalah mulai menghantuinya. Ia sering mendengar suara korban berbisik di telinganya. Kadang wajah korban muncul dalam pantulan cermin, hingga ia tak bisa tidur nyenyak setiap malamnya. Istrinya mulai curiga dengan perubahan suaminya. Darmo sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin. Ia juga sering bicara sendiri seakan dengan seseorang. Ketika ditanya, Darmo hanya tersenyum menutupi rahasia. Namun mata istrinya bisa membaca ada ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya, tapi ia tak pernah menyangka kebenarannya begitu kelam. Semakin hari, Darmo semakin terikat dengan perjanjian. Makhluk itu sering muncul tanpa dipanggil lagi. Kadang berdiri di sudut rumahnya dengan mata merah, kadang muncul dalam mimpi dan memberi perintah baru. Darmo tak lagi punya pilihan selain menurut. Jika menolak, tubuhnya akan dicekik hingga biru. Ia sadar, dirinya hanyalah budak dari pesugihan itu. Tahun kedua tiba, dan tumbal harus kembali diserahkan. Kali ini makhluk gaib meminta sesuatu yang lebih besar. Berikan aku darah keluargamu sendiri, bisiknya. Darmo terkejut, wajahnya pucat mendengar tuntutan itu. Namun jika menolak, ia tahu nyawanya sendiri yang hilang. Dilema besar menghantam hatinya malam itu. Ia hanya bisa menangis dalam ketakutan. Beberapa hari kemudian, anak bungsunya jatuh sakit. Penyakit itu aneh, tak bisa disembuhkan tabib manapun. Tubuhnya kurus, kulitnya membiru, matanya cekung. Dokter berkata tidak ada harapan bagi anak itu. Dalam hati, Darmo tahu ini ulah makhluk gaib itu. Anaknya dipilih menjadi tumbal berikutnya. Ia hanya bisa pasrah meski hatinya hancur. Di malam Jumat Kliwon, anak itu menghembuskan napas terakhir. Darmo membawa jasadnya diam-diam ke Goa Kawi. Di sana, suara gamelan menyambut dengan keras. Makhluk itu tertawa puas, menghisap arwah anak itu. Darmo berteriak histeris, namun semuanya sudah terlambat. Tangisan istrinya di rumah tak pernah ia ceritakan, dan rahasia kelam itu hanya disimpan di dalam dada. Setelah kematian anaknya, Darmo menjadi semakin kaya. Usahanya berkembang, bahkan merambah ke luar negeri. Namun kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar ada. Setiap malam ia mendengar suara anaknya memanggil. Kadang terdengar tawa polos yang berubah menjadi jeritan. Kadang bayangan anaknya berlari di dalam rumah.
Hingga ia hampir gila karena dihantui rasa bersalah. Istrinya tidak tahan dengan sikap suaminya. Ia sering melihat Darmo berbicara sendiri di ruang gelap. Kadang ia menemukan darah segar di baju suaminya. Ketika ditanya, Darmo hanya diam dengan mata kosong. Hubungan mereka semakin renggang dan penuh ketegangan, hingga istrinya curiga bahwa semua kekayaan ini tak wajar. Ia mulai bertanya-tanya dari mana asal semua harta itu. Puncaknya, istrinya mengikuti Darmo suatu malam. Ia melihat suaminya pergi ke Gua Kawi dengan sesaji. Suara gamelan gaib terdengar jelas di telinganya, lalu ia melihat bayangan besar muncul di hadapan Darmo. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar menyaksikan semua itu. Ia berlari pulang, tak kuasa menahan tangis dan ketakutan. Kini ia tahu kebenaran mengerikan di balik kekayaan mereka. Istrinya berusaha menasihati Darmo agar berhenti, namun Darmo menolak. Ia sudah terikat terlalu dalam. Kalau aku berhenti, kita semua akan mati, katanya. Istrinya menangis, tak sanggup menerima kenyataan itu. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan, sementara setiap hari, kekayaan mereka semakin melimpah. Namun kebahagiaan semakin menjauh dari rumah itu. Beberapa bulan kemudian, tragedi kembali terjadi. Putra sulung mereka mengalami kecelakaan misterius. Tubuhnya ditemukan hancur di tebing tanpa sebab jelas. Polisi menganggapnya kecelakaan biasa di jalan licin, namun istrinya tahu ini bukanlah kebetulan. Ia menuduh Darmo telah mengorbankan anaknya. Pertengkaran hebat pun pecah di rumah itu. Sejak hari itu, istrinya mulai membenci Darmo. Ia menolak menyentuh harta kekayaan itu lagi, namun sayangnya, ia juga tak bisa pergi begitu saja. Rasa takut pada makhluk gaib lebih besar dari segalanya. Ia sering bermimpi dikejar bayangan hitam yang sama. Tangisan anak-anak mereka terus terdengar di malam. Hari rumah megah itu berubah menjadi penjara penuh horor. Tahun demi tahun berlalu, tumbal terus bertambah. Darmo semakin tua, namun tak pernah bisa berhenti. Hidupnya dipenuhi ketakutan dan kecurigaan. Setiap orang yang dekat dengannya berakhir mati. Para pekerjanya mulai menghilang satu persatu. Desas-desus pun menyebar tentang asal-usul hartanya. Orang-orang mulai menjauhi keluarga Darmo. Kini hanya tinggal istrinya yang bertahan. Namun ia sudah hancur, hidup dalam ketakutan. Raut wajahnya pucat, tubuhnya kurus layaknya mayat hidup. Ia jarang keluar rumah. Hanya berdiam di kamar gelap. Tangisannya sering terdengar di tengah malam, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Semua orang tahu rumah itu sudah dikuasai setan. Sementara itu, makhluk gaib semakin sering datang. Darmo bahkan bisa melihatnya di siang bolong. Bayangan hitam itu selalu menuntut tumbal baru. Kadang ia muncul di cermin dengan tawa mengerikan. Kadang ia berdiri di ujung ranjang ketika Darmo tidur. Kehidupan Darmo kini tak lebih dari neraka di dunia. Ia hanya menunggu giliran dirinya sendiri menjadi korban. Suatu malam, Darmo bermimpi aneh. Ia melihat dirinya dikepung oleh semua tumbal yang pernah ia korbankan. Mereka menatap dengan mata kosong penuh kebencian. Anak-anaknya berdiri paling depan dengan wajah pucat. Tunggu kami di neraka, Ayah. Suara mereka bergema. Darmo terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia tahu waktunya sudah hampir tiba. Setelah mimpi itu, teror semakin menjadi-jadi. Suara gamelan kini terdengar setiap malam dari halaman rumahnya. Bau kemenyan menyelimuti seluruh ruangan. Tanpa henti, cahaya hijau melayang-layang di dalam kamarnya. Kadang terdengar suara langkah kaki di loteng. Kadang pintu terbuka sendiri di tengah malam. Rumah besar itu kini benar-benar seperti kuburan hidup. Istrinya semakin tidak tahan dengan keadaan itu. Ia berteriak histeris hampir setiap malam. Tubuhnya kurus kering seperti disedot tenaganya. Mata merah selalu mengawasinya dari kegelapan. Akhirnya, ia jatuh sakit tanpa bisa disembuhkan. Darmo hanya bisa menangis melihat penderitaannya. Ia sadar semua ini adalah harga dari perjanjiannya. Saat istri Darmo meninggal, ia sendirian menghadapi teror. Tak ada lagi yang menemaninya di rumah besar itu. Namun tumbal harus tetap diberikan sesuai perjanjian. Darmo mulai memilih korban secara acak dari desa. Hilangnya beberapa orang membuat warga curiga. Desas-desus tentang pesugihan Gua Kawi makin kuat. Nama Darmo menjadi buah bibir penuh ketakutan. Warga desa mulai menghindari keluarganya. Anak-anak takut ketika melihatnya lewat. Mereka berbisik bahwa rumah Darmo dihuni setan. Beberapa kali orang mencoba mengintip rumahnya, namun mereka mengaku melihat bayangan hitam besar. Warga semakin yakin Darmo telah menyerahkan jiwanya, dan tak ada yang berani lagi mendekatinya. Sementara itu, Darmo semakin kehilangan akal sehat. Ia sering tertawa sendiri di halaman rumah. Kadang ia berbicara dengan udara kosong. Kadang ia menjerit-jerit di tengah malam. Semua orang yang melihatnya merasa ngeri. Kini ia bukan lagi manusia biasa, melainkan budak pesugihan, dan waktunya semakin dekat menuju akhir tragis. Suatu malam Jumat Kliwon, makhluk itu datang lagi. Kali ini wujudnya lebih besar, matanya menyala garang. Waktumu sudah habis, Darmo,
Katanya dengan suara petir, tubuh Darmo gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Ia memohon agar diberi kesempatan sekali lagi, namun makhluk itu hanya tertawa dingin tanpa belas kasihan. Aku sudah mengambil semua yang kau cintai. Kini giliranmu. Tiba-tiba angin kencang menghantam rumah besar itu, pintu-pintu terbuka, kaca jendela pecah bersamaan, suara gamelan gaib menggelegar memenuhi udara. Darmo berlari ke kamar, namun bayangan hitam mengejarnya. Suara langkah kaki berat mengguncang seluruh rumah. Bayangan itu muncul di setiap sudut, menutup jalan keluar. Darmo berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kegelapan. Di saat terakhir, makhluk itu meraih tubuhnya. Cakar hitam menusuk dadanya dengan kekuatan dahsyat. Darmo menjerit sekeras. Kerasnya hingga darah keluar, tubuhnya terangkat ke udara lalu lenyap di telan gelap. Rumah itu bergetar, lalu hening kembali seperti kuburan. Keesokan harinya, warga menemukan rumah kosong itu. Darmo hilang tanpa jejak, hanya tersisa bau anyir darah. Sejak saat itu, rumah besar Darmo terbengkalai, tak ada yang berani masuk karena dihantui. Malam-malam, suara gamelan sering terdengar dari dalam. Kadang terlihat bayangan besar berjalan di jendela. Beberapa orang nekat masuk, namun jatuh sakit misterius. Ada pula yang mendadak hilang setelah masuk ke sana. Rumah itu menjadi simbol kutukan Gua Kawi. Warga desa percaya arwah Darmo tidak pernah tenang. Ia dikurung oleh makhluk gaib di dalam rumah itu. Suara tangisnya kadang terdengar di tengah malam. Maafkan aku, bisiknya lirih dari balik pintu. Namun tak ada yang berani mendekat untuk menolong. Mereka tahu, siapapun yang mendekat akan ikut terjerat. Kutukan itu akan terus hidup selama-lamanya. Kini, Gua Kawi tetap menjadi tempat terlarang. Meski banyak yang tergoda dengan cerita pesugihan, warga desa selalu memperingatkan pendatang baru. Tak ada kekayaan tanpa harga yang harus dibayar, dan harga dari pesugihan adalah jiwa dan darah. Cerita Darmo menjadi pelajaran pahit sepanjang masa keserakahan. Selalu berakhir dalam kehancuran.